Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah qabla qismatiha, yaitu hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan sebelum dibagi. Yang mana ketika ada orang yang meninggal, maka ia akan meninggalkan warisan, akan meninggalkan harta peninggalan. Maka harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit, ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah indal Hanabilah, menurut para ulama al-Hambali, yaitu mu'anut tajhiz. Yang pertama adalah biaya untuk pengurusan jenazah. Ketika ada orang meninggal, maka biaya untuk mengurus jenazahnya itu diambil dari hartanya. Mungkin kain kafan atau upah orang yang memandikan, atau butuh mungkin ongkos ambulan yang mengantarnya ke kuburan, atau butuh upah bagi orang yang menggali kuburannya, dan yang lain sebagainya yang ma'ruf, yang sudah dikenal di tengah masyarakat, bahwasanya kalau ada orang meninggal maka jelas akan dimandikan. Apakah mandinya butuh biaya atau tidak? Bisa jadi di suatu tempat karena tidak ada air, butuh untuk membeli air memandikan jenazah, butuh untuk memberikannya wewangian atau sabun dan lain sebagainya. Maka kepengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit, dan ini lebih didahulukan dari hutang. Lebih didahulukan dari hutang. Apa yang digunakan untuk mengurus jenazahnya, seperti kain kafan misalnya, itu lebih diutamakan dari membayar hutangnya. Kenapa? Karena menutup auratnya ketika hidup itu merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga menutup auratnya setelah ia meninggal. Akan tapi jika yang meninggal ini tidak meninggalkan harta peninggalan, maka siapakah yang berkewajiban untuk membiayai pengurusan jenazahnya? Maka disebutkan, wa illam yakhluf al-mayyit tarikatan,
famu'natu tajhizihi ala man talzamuhu nafaqatuhu fi hali hayati. Ketika si mayit tidak meninggalkan harta peninggalan, maka biaya untuk mengurus jenazahnya adalah siapa yang wajib menafkahi dia ketika dia hidup. Sepertinya misalnya ada anak kecil yang meninggal, jelas dia tidak memiliki harta untuk biaya pengurusan jenazahnya. Maka siapa yang menafkahi dia ketika hidupnya, begitu juga dialah yang menafkahi dia ketika matinya. Akan tapi kalau ternyata tidak ada orang yang menafkahi dia, maka biaya untuk kepengurusan jenazahnya itu diambil dari Baitul Mal, jika si mayit adalah orang yang Islam. Akan tapi jika tidak ada Baitul Mal, maka yang berkewajiban untuk mengkafaninya atau mengurus jenazahnya adalah orang Islam yang mengetahui kondisinya. Karena pengurusan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Akan tetapi berbeda pendapat para ulama rahimahumullah tentang biaya untuk mengurus jenazah ketika yang meninggal sang istri misalnya. Apakah sang suami berkewajiban untuk membiayai pengurusan jenazahnya atau tidak? Menurut Imam Malik dan Ahmad, tidak harus bagi suami untuk membeli kain kafan untuk sang istri, tidak harus membiayai kepengurusan jenazahnya. Akan tapi biaya pengurusan jenazah itu diambil dari hartanya. Baik sang suami itu orang yang mampu untuk membiayai ataupun orang yang tidak mampu. Baik dia adalah orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena dengan meninggalnya terputuslah haknya dari sang suami. Baik itu nafkahnya, pakaiannya, yang mana tujuan dari dibiayai, diberikan nafkah, yaitu karena suami bisa mengambil manfaat dari sang istri, bisa istimta, bisa menikmati istrinya. Namun sekarang setelah dia meninggal, itu sudah terputus. Maka di sini terputuslah kewajiban sang suami untuk membiayainya atau menafkahinya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan wajib bagi sang suami untuk membiayai urusan jenazah sang istri. Baik suami itu adalah orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena dengan meninggalnya itu tidaklah putus hal tersebut. Kenapa? Karena suami boleh memandikan sang istri, boleh dia memegangnya dan lain sebagainya. Masih hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi sang suami untuk membiayai pengurusan jenazah istrinya jika dia adalah orang yang mampu, dan tidak wajib jika sang suami adalah orang yang tidak mampu. Inilah khilaf di antara para ulama. Namun kalau kita melihat sekarang, walillahil hamdu wal minnah, yang mana harta sudah banyak, ketika ada orang yang meninggal maka orang-orang berlomba-lomba untuk membantu, baik itu membantu kain kafannya, atau membantu memandikan jenazahnya, atau membantu untuk menggali kuburnya, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah harta peninggalan si mayit itu yang paling utama digunakan adalah digunakan untuk membiayai pengurusan jenazahnya jika dibutuhkan biaya.
Kemudian yang kedua, harta si mayit adalah untuk membayar hutang-hutangnya. Karena perkara hutang ini adalah perkara yang banyak orang meremehkannya. Perkara hutang ini adalah perkara yang berat. Maka bagi si ahli waris atau anak-anak yang ditinggalkan oleh si mayit, jangan dulu kita ribut berapa yang saya dapatkan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua saya, atau yang saya dapatkan dari orang tua, saya dapatkan dari si mayit. Tapi hendaknya coba dilihat, mungkin orang tua memiliki hutang yang harus dibayar. Karena perkara hutang ini adalah perkara yang berat. Bagaimana Nabi SAW ketika diberitahu untuk melakukan sholat jenazah terhadap seseorang, maka Nabi bertanya, dia punya hutang atau tidak? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dinaran, ada 2 dinar hutangnya Rasulullah. Nabi balik, tidak mau mensolatkan dia. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya yang menanggung hutangnya tersebut ya Rasulullah. Baru Nabi SAW mensolatinya. Kemudian besok ketemu, mada fa'ala dinaran, apa yang kau lakukan dengan 2 dinar? Maksudnya, sudah engkau bayar atau belum? Belum ya Rasulullah. Besok lagi ketemu, ditanya lagi, sampai dia membayar hal tersebut. Intinya adalah perkara hutang adalah perkara yang berat, hingga ketika seorang itu meninggal dan meninggalkan hutang, setelah membiayai pengurusan jenazahnya, maka hendaknya dibayar hutang-hutangnya. Lunasi semua hutang-hutangnya. Karena itu terkait erat dengan si mayit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara hak yang digunakan untuk harta si mayit setelah ia meninggal adalah melaksanakan wasiat-wasiatnya. Wasiat dari harta tersebut, syarat yang pertama adalah 1/3 ke bawah, kurang dari 1/3, jangan lebih dari 1/3. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak mewasiatkan, kalau saya meninggal, setengah harta saya untuk anak saya yang paling besar. Adapun yang lain bagi sisa hal tersebut. Tidak ada wasiat untuk hal tersebut. Karena apa? Karena akan ada kezaliman untuk ahli waris yang lain. Ini adalah perkara wasiat yang perlu kita perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hutang itu lebih dahulu dilaksanakan ketimbang wasiat. Padahal penyebutannya di dalam Al-Quran lebih dulu disebutkan wasiat dari hutang. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah dia wasiatkan yang ia wasiatkan atau hutang. Tapi secara urutan yang dilaksanakan dulu adalah hutang. Sebagaimana disebutkan di dalam sunnah dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innahu sallallahu alaihi wasallam bada'a bid-daini qabla al-wasiyyah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan hutang sebelum wasiat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini di dalam sanadnya terdapat lemah. Tapi secara pengamalan para salaf lebih dahulu hutang daripada wasiat.
Wa innama quddimatil wasiyah 'ala ad-dain fi dzikri li'anna al-wasiyata innama taqa'u 'ala sabilil birri was-silah bi khilafid dain. Sesungguhnya didahulukan penyebutan wasiat daripada hutang di dalam ayat, karena wasiat itu dilaksanakan dalam bentuk sabil al-bir, adalah sarana kebaikan dan silah. Artinya orang ingin menyumbang, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Orang ingin berbuat baik. Berbeda halnya dengan hutang. Hutang itu biasanya adalah setelah mayit meninggal, itu biasanya hal yang dilalaikan oleh orang. Maka terjadilah pendahuluan penyebutan wasiat. Yang lain mengatakan quddimatul wasiyah li'annaha syai'un yu'khadhu bighairi iwad. Didahulukan wasiat karena dia adalah sesuatu yang diambil tanpa ada timbal balik. Artinya dia menyumbangkan hartanya. Tidak ada balasan yang nyata yang dilihat oleh ahli waris. Kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke fakir miskin. Tidak ada timbal balik yang ditemukan. Di pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiat itu kadang-kadang orang berat melaksanakannya. Berbeda halnya dengan hutang, karena dia adalah timbal balik. Maka wasiat lebih berat bagi ahli waris ketimbang hutang. Maka karena dia wasiat lebih berat, didahulukan di dalam penyebutan daripada hutang. Kalau ahli waris mau melihat, ini hutang bapak kita ini, bapak kita sudah menghutang, dia bisa pakai modal dan lain sebagainya, ada timbal baliknya, harus kita bayar, ada yang nyata yang mereka lihat. Tapi wasiat tidak ada hal tersebut, sehingga lebih berat bagi ahli waris ketimbang membayar hutang. Kemudian juga biasanya wasiat itu diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Adapun hutang itu biasanya dibayarkan kepada tempat berhutang. Dia punya kekuatan untuk menagih. Menagih. Ala kulli hal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia urutan di dalam hak warisan atau hak harta peninggalan. Yang pertama adalah untuk membiayai jenazahnya, pengurusan jenazahnya. Yang kedua adalah untuk bayar hutangnya. Yang ketiga adalah tunaikan wasiat-wasiatnya. Dan yang keempat baru al-irs. Sisa dari semua itu barulah warisan. Warisan kepada siapa yang berhak. Berhaknya mendapatkan warisan karena ada hubungan darah, hubungan kekerabatan. Berhaknya mendapatkan warisan karena ada hubungan pernikahan, suami atau istri. Berhak mendapatkan warisan karena wala, karena ada pembebasan budak. Ini adalah sebab-sebab mendapatkan warisan. Sehingga kalau kerabat itu banyak, maka akan kita bahas insya Allah siapakah yang lebih berhak dari mereka, siapakah yang didahulukan dari mereka. Begitu juga ketika ada hubungan suami dengan istri, hubungan karena pernikahan, maka kita lihat kapan dia mendapatkan sekian, kapan dia mendapatkan sekian. Sang suami misalnya kapan dia mendapatkan setengah, kapan dia mendapatkan seperempat, atau sang istri kapan mendapatkan seperempat, kapan mendapatkan seperdelapan. Itulah yang akan kita bahas, yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan ini insyaallah, dalam pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang harta warisan. Kemudian orang mendapatkan warisan itu ada rukunnya, sesuatu yang harus
sehingga mereka mendapatkan warisan. Sebagaimana sholat ada rukunnya. Seperti ruku, seperti membaca Al-Fatihah, ini rukun. Kalau seorang itu sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena ada rukun yang kurang. Begitu juga orang mendapatkan warisan, ada rukunnya. Yang pertama adalah al-muwarris wa huwa al-mayyit. Ada orang yang meninggal. Au mulhaq bil amwat hukman, atau dia dihukumi meninggal. Seperti orang yang hilang sudah beberapa tahun, dihukumi meninggal. Yang kedua, waris. Ada ahli warisnya, yaitu orang yang hidup setelah ahli waris meninggal. Setelah si mayit meninggal, atau hukum orang yang dihukumi hidup. Si bayi yang keluar, lahir dari perut ibunya, kemudian dia teriak, kemudian dia menangis, kemudian dia meninggal. Di sini dihukumi hidup. Kemudian yang ketiga adalah hakun maurusun wa huwa tarikah. Ada hak warisan, yaitu harta peninggalan. Maka ketika ada orang yang meninggal, dia tidak punya ahli waris, atau ada orang yang meninggalkan ahli waris, tetapi tidak ada harta warisan yang ditinggalkan, maka tidak ada pembahasannya. Misal ketika orang itu meninggal, tidak ada ahli warisnya, apa yang mau dibahas? Nah, ini harus ada yang ketiga ini. Itu ada yang meninggal, ada ahli waris yang hidup, kemudian ada hak warisan. Bisa jadi ada yang meninggal, kemudian bisa jadi ada yang hidup, tapi dia tidak berhak mendapatkan warisan. Itu saja mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas tentang hal-hal yang terkait dengan harta peninggalan bisa kita pahami insyaallah. Yang pertama adalah untuk pengurusan jenazahnya, yang kedua untuk membayar hutangnya, yang ketiga menjalankan wasiat-wasiatnya, dan yang keempat baru warisan. Itu saja. Saya berterima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم